Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Din RKS Ulur. Kali ini saya mau cerita pengalaman saya di tahun 2005. Tahun 2005 ya Lur. Waktu itu saya baru berusia berapa ya? Bentar saya hitung dulu ya Lur. Umur 22 ya Lur. Waktu itu kalau tidak salah. Ya, sekitar 19, 20, 21, 22. Umur 22. Oke. Umur 22 tahun waktu itu ya Lur. Tapi sebelumnya jangan lupa ya buat teman-teman dukung terus channel saya Din RKS ya Lur. Jangan lupa supportnya, selalu ditonton dari awal sampai akhir ya Lur, biar jam tontonnya itu dia nggak putus-putus. Dan jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya. Semoga yang sudah subscribe selalu dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Maaf ya Lur, ini saya itu punya kucing saya itu anaknya 4, udah ada sekitar hampir 2 bulan. Jadi suaranya agak berisik, soalnya dia masih suka main-main. Lagi kejar-kejaran. Jadi dulu itu di tahun 2005 itu saya kerja di hutan ini Lur. Sebentar ya, ini saya menyalakan rokok dulu. Mantap Lur, ternyata ngerokok itu kayak ngisap tembakau dibakar. Ya rasanya bener, rasanya itu kayak tembakau dibakar. Iya beneran. Sebentar Lur ya, soalnya ini saya di pinggir jalan ini Lur, jadi ada suara mobil lewat. Jadi dulu itu ada orangannya cari tenaga kerja, ceritanya itu di hutan. Waktu itu dia bilang, kan kita kerja tebang potong ya Lur, waktu itu bikin gelondongan, kayu gelondongan itu. Nah waktu itu yang nyarinya itu bilang kalau yang tukang ngeluarin kayu itu udah ada orang 12. Berarti kan kalau orang 12 itu 2 rombongan ya Lur, karena satu rombongan itu orang 6. Jadi nengkong lah ceritanya itu, tukang tengkongnya udah ada. Jadi ngeluarin kayu dari dalam, ditarik itu pakai tengkong, terus ditampung di pinggir jalan. Jadi nanti mobilnya kan kalau muat itu nggak perlu masuk ke dalam hutan kayak gitu Lur. Nah berangkat kita bertiga waktu itu, tukang senso, tukang potongnya itu 2, saya sama teman saya. Nah yang naikin itu 1 waktu itu, yang jadi
helpernya itu ngenekin itu masih 40.000 sehari ya waktu itu. Nah itu kalau orang satu, jadi karena dia ngenekin kita berdua, jadi gajinya itu double 80.000 ya lor. Makan sama rokok udah sama kita yang nanggung waktu itu. Tapi sekarang udah lupa, udah ngeri lah apa kalau pegang Shinso itu, nggak kayak dulu. Nah kita berangkat itu berempat sama yang bawa waktu itu. Maaf lur ya, soalnya ini malam jadi ngantuk, agak-agak ngantuk, tapi kita sambil cerita ya lur. Ya sebenarnya itu yang nyari orang Jawa juga waktu itu. Nah setelah kita perjalanan naik speedboat itu 1 hari 1 malam ya lur. Terus sampai di rumahnya nginep lagi semalam, terus paginya itu kita berangkat lagi jalan kaki jauh, itu nyampe sehari waktu itu. Terus sebelum maghrib itu kita masih belum sampai ke tempat tujuan itu. Akhirnya kita bermalam di situ. Nah setelah bermalam paginya kita jalan lagi. Sampai di tujuan itu apa lur? Di sana itu belum ada orangnya itu. Yang katanya penengkongnya itu orang 12 itu. Katanya udah ada di sana. Tinggal yang nyari tebang potongnya katanya. Ternyata di sana itu nggak ada yang tukang tengkongnya itu. Nah waktu itu apa ya, karena kita udah terlanjur lah sampai di sana, akhirnya ya kita kerja ya lur. Jadi waktu itu per potong itu 50.000 lur, satu potongnya itu. Kan kita ngambilnya itu sekitar 2,5 meter kalau nggak salah dulu. Meter setengah. Kita itu berdua udah ngumpulin sekitar 250 potong lebih lah waktu itu. Di situ itu jadi kayu itu belum keluar dari dalam hutan waktu kita tebang potongnya itu. Akhirnya yang nyari orang tadi itu pulang, dia pesan kayak gini, oke saya pulang dulu nyari orang, nanti kalau udah dapet saya kesini lagi, paling lama ya sekitar 1 minggu lah katanya gitu. Nanti kalau misalkan belanjaannya habis biar istri saya yang ngantar, katanya kayak gitu dulu itu. Akhirnya kita kerja terus gitu itu. Nah setelah 1 minggu bahan masak kita itu sudah habis lor, tinggal beras, minyak goreng sama garam. Namanya di tengah hutan waktu itu ya, enggak kayak sekarang udah enak, banyak kebun kelapa sawit. Dulu masih di dalam hutan, jauh ke sana jauh ke sini. Nah kita kehabisan bahan makan, akhirnya saya inisiatif ngambil bensin itu 1 ember kecil itu sama sabun colek. Waktu dulu itu yang kalau di Kalimantan kan dia pakai cebuk itu ya lur, apa namanya, dulu suka buat mainan kalau bikin lampu lip kayak gitu. Nah di situ terus saya tuangkan, saya aduk bensin sama sabun colek itu, saya tuang ke sungai. Ikannya besar lur, mantap, ikan gabus segala macam itu pada mabok, orangnya pun ikut mabok.
Kita udah dapat banyak gitu, udah dapat setengah karung. Nah terus kita bersihkan ya lur di sungai. Nah setelah itu oke, kita lanjut, nanti ada mobil lewat. Setelah itu, setelah kita bersihkan, lalu kita masak, kita goreng ya lur, pakai garam. Micinnya pun udah habis waktu itu. Kita goreng, setelah kita goreng, kita buat makan. Ternyata itu ya lur, dibersihkan kayak apapun itu ya namanya bensin, rasa bensin itu tetap ada. Di situ kita bertiga itu mabok gara-gara ikannya diobat pakai bensin sama sabun colek. Lucu. Nah setelah itu karena udah mabok, akhirnya besok paginya itu adalah mobil pemuat balok dari tempat lain ya lur, lewat di depan pondok saya. Nah waktu itu hari Kamis. Terus teman saya itu ikut pulang lur, numpang lah sama mobil tersebut, sama mobil pemuat balokan tadi ya lur. Setelah pulang akhirnya tinggal kita berdua sama teman saya itu. Terus malam harinya pas malam Jumat itu, di situ saya mimpi lur. Saya mimpi, di dalam mimpi saya itu ada cewek, dia pakai daster warna putih. Dia bilang sama saya itu kayak gini, Mas, saya mau minta temennya satu buat temen saya di sini, katanya kayak gitu. Nggak boleh, kata saya gitu. Satu aja mas, buat teman saya di sini. Saya di sini itu nggak ada temennya, saya sendirian, katanya. Kalau mas kan temennya banyak, katanya kayak gitu sama saya. Nggak bisa. Nanti kalau teman saya diminta sama kamu, saya sama siapa, kata saya gitu. Kan mas temennya banyak, saya di sini itu sendirian mas, kasihan saya, katanya. Nggak bisa, kata saya gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si cewek tersebut itu ngejar teman saya lari waktu itu, dikejar teman saya itu, hampir ketangkep teman saya. Akhirnya saya itu lari lur, saya pegang tangannya itu, saya bawa lari sekencang mungkin pokoknya waktu itu. Saya lari terus. Akhirnya saya udah ngerasa aman. Nah, saya berhenti di situ. Udah nggak kelihatan lagi sama ceweknya. Alhamdulillahnya itu cuman mimpi lur. Nah, setelah itu paginya itu saya cerita sama teman saya itu. Teman saya nangis lur di situ. Teman saya nangis, ketakutan. Ya mungkin kalau misalkan diterusin juga saya kerja di situ, otomatis pasti teman saya mungkin diminta lah sama penunggunya di situ. Bisa jadi dia tertimbus ya lur. Soalnya kan dia udah diminta sama penghuni di situ. Karena yang diincar si cewek itu ya teman saya tadi itu. Akhirnya dia nangis minta pulang. Nah, sedangkan kita di situ itu nggak tahu kita arah mana, ke barat mana atau sana sinilah. Kalau orang Jawa bilang itu kan cari adoh lor kidul kayak gitu.
Jadi ya terpaksa pagi itu saya masak nasi, terus saya wadahin di kantong kresek itu. Terus kita pulang jalan kaki. Jadi kita jalan kaki di dalam hutan itu sambil bawa nasi di kantong kresek itu. Saya pegang berdua kanan kiri ya. Kalau lapar kita makan nasi. Cuman waktu itu kita bawa nasi ya, biarpun nggak ada lauknya, kita juga nggak bawa air. Jadi kalau kita habis makan, kalau kita namanya nyangkut kayak gitu, sereten dari wong Jawa. Nah di situ kita minumnya itu di sungai, terkadang di parit, kadang ada yang itu namanya kayak gelombang kecil itu di parit itu ya, airnya itu kan keruh, itu di situ kita minum. Setelah nasinya habis, kita jalan terus. Malam itu kita nyampe rumah itu, perjalanan kaki itu dari dalam hutan 3 hari 3 malam waktu itu lur. Di situ pas malam hari yang paling lucu itu, pas malam harinya itu kita tidur di tengah jalan. Hujan, angin, kencengnya minta ampun waktu itu. Pas kita udah tertidur itu kedengeran suara orang hutan itu. Mungkin dia lagi berantem atau gimana ya. Begitu. Wah, kita kebangun karena kita takut, kita lari waktu itu lur, berdua itu. Saya bawa pisaunya, yang goloknya itu saya suruh bawa teman saya waktu itu. Saya cuma bawa pisau itu sekitar 1 jengkal panjangnya. Kita lari di situ. Mungkin ada lah waktu itu kalau 200 meter dari tempat tidur itu larinya lur. Pas udah jauh kita baru sadar, ternyata tas pakaian kita itu ketinggalan. Jadi kita lari nggak bawa tas sama sekali. Aduh, apesnya di situ. Akhirnya kita balik lagi. Alhamdulillah waktu itu aman lur. Akhirnya kita jalan lagi. Itu udah lemes, badan saya udah nggak ada tenaga waktu itu. Jadi tiap hari itu saya itu minum air di sungai kayak gitu. Terus pernah dapat ketiga hari terakhirnya itu dapat tempe goreng itu selebarnya 3 jari kayak gini, segini. Itu kita bagi 2 waktu itu lur. Duh, nikmatnya lur, luar biasa. Kayaknya ada orang bawa bekal nasi ya di situ itu. Dia habis makan, terus mungkin tempenya itu jatuh atau gimana, soalnya kan itu ada di bawah daun pisang di situ, ketutup sama daun pisang itu. Kita ambil tempenya, kita bagi 2, kita makan. Terus habis itu kita lanjut jalan lagi sampai malam. Akhirnya kita dapat tumpangan mobil itu juga udah tembus di jalan raya waktu itu. Terus kita nyampe di rumah itu sekitar jam 1 malam waktu itu. Alhamdulillahnya lur, akhirnya sampai di rumah saya. Oke lur, segitu. Cukup gitu aja cerita saya, pengalaman kerja dulu ya lur. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, semangat kerja ya lur.